Mahabharata. Tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia, memilih jalan kebenaran meskipun sulit atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga masa leluhur Pandawa pada episode ketiga, lahirnya Satru Camp, dalam kisah Takdir Para Kesatria dari Titisan Gandarwa. Pada episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Prabu Basupati di Kerajaan Wirata telah menikahkan kedua keponakannya, Raden Manonbawa dan Raden Paridama, dengan putri-putri dari Patih Wakiswara. Resi Manumanasa yang hadir tanpa didampingi Dewi Retnawati menyaksikan adik-adiknya diangkat menjadi pejabat kerajaan sebelum akhirnya bersiap menempuh perjalanan pulang ke Gunung Saptaarga. Angin pegunungan yang dingin menerpa wajah Resi Manumanasa saat ia menyusuri jalan setapak hutan dalam perjalanan pulang menuju Gunung Saptaarga. Meski langkahnya terasa ringan, batinnya sesekali masih tertinggal di Wirata, memikirkan adik-adiknya yang baru saja menikah. Tiba-tiba, langkah sang resi terhenti. Di tengah rimbunnya semak belukar yang gelap, nampaklah sebatang pohon yang hanya mempunyai tinggi seukuran tinggi manusia dewasa dan terlihat berdiri tegak dengan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Dan pada dahan paling ujung dari pohon itu, tergantung sebutir buah yang memancarkan sinar keemasan layaknya sebuah mustika. Buah apakah ini? Mengapa sinarnya seperti membawa kehidupan? Gumam Resi Manumanasa dalam hati sambil melangkahkan kakinya mendekat dengan rasa takjub yang tak tertahankan. Kemudian jemarinya menyentuh kulit buah itu, ia merasakan getaran energi yang asing namun suci. Dan tanpa keraguan lagi, ia memetik buah itu dan membungkusnya dengan kain putih. Tanpa banyak kata dan cerita, Resi Manumanasa telah sampai di pertapaan Ratawu. Ia disambut oleh Dewi Retnawati yang wajahnya tampak pucat karena kehamilannya. "Retnawati, lihatlah apa yang aku temukan di perjalanan tadi," ujar Resi Manumanasa sambil membuka bungkusan kain yang memancarkan cahaya keemasan itu. Mata Dewi Retnawati berbinar bahagia. Ia segera mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar karena rasa haus yang mendera. "Terima kasih, Kakang. Kebetulan sekali, tenggorokanku terasa sangat kering siang ini." Dan tepat saat matahari berada di puncak kepala, Dewi Retnawati memakan buah itu. Rasanya luar biasa manis dan menyegarkan, Kakang," ucapnya sambil mengusap bibir. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan gejolak aneh di dalam perutnya, seolah ada sesuatu yang sedang tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Namun ketenangan itu pecah seketika oleh suara gaduh di halaman padepokan. Resi Manumanasa dan Dewi Retnawati segera berlari keluar dan menemukan Putut Supalawa dan Janggan Semara sedang terdesak bertarung sengit melawan sesosok Gandarwa bertubuh raksasa yang sangat mengerikan. "Berhenti kalian!" teriak Resi Manumanasa sambil melompat ke tengah perkelahian. "Siapa kau? Dan mengapa kau mengamuk di tempat suci ini?" tanya sang resi dengan nada tegas dan rahang mengeras. Gandarwa itu terengah-engah sambil mengeluarkan uap panas dari kedua lubang hidungnya. "Namaku Satru Tapa," serunya dengan suara parau yang menggetarkan pepohonan sekitar. "Kembalikan buah milikku. Aku telah merawat pohon Sumarwana itu bertahun-tahun, sejak ia masih bibit, hanya untuk menunggu buah tunggalnya." Mata Satru Tapa memerah, menahan amarah dan kekecewaan. "Siapapun yang memakan buah itu akan menurunkan tokoh-tokoh besar di tanah Jawa.
Hari ini aku hanya ketiduran sebentar, dan saat aku bangun, buah itu sudah hilang. Resi Manumanasa tertegun. Rasa bersalah segera menghujam batinnya seperti sembilu. Aku telah mencuri hak makhluk ini tanpa sengaja. Batinnya perih. Aku benar-benar minta maaf, Satrutapa. Ujar Resi Manumanasa dengan suara rendah dan tulus. Aku mengira pohon itu tumbuh liar di hutan tanpa pemilik. Satrutapa mengalihkan pandangannya ke arah Dewi Ratnawati yang perutnya mulai membesar secara tidak wajar, hingga sang Dewi harus bertumpu pada tiang padepokan. Gandarwa itu hanya menghela napas panjang. Bahunya yang besar segera meluruh seperti melepaskan beban beratnya. Baiklah, karena istrimu sedang mengandung dan buah itu sudah habis dimakannya, aku merelakannya. Ucap Satrutapa pelan, suaranya kini dipenuhi kesedihan. Namun ada satu syarat. Resi, izinkan aku menitis kepada janin yang dikandung istrimu. Resi Manumanasa menatap tajam ke dalam mata Gandarwa itu. Di balik wujudnya yang menyeramkan, Resi Manumanasa merasakan kejujuran yang murni. Baiklah Satrutapa, masuklah. Aku mengizinkanmu. Jawab sang resi mantap tanpa sedikit pun keraguan. Seketika itu juga, Satrutapa melesat menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam kandungan Ratnawati. Hari berganti hari dan bulan berganti bulan, dan tanpa terasa, 9 bulan telah berlalu, namun kebahagiaan yang dinanti-nantikan telah berubah menjadi kengerian. Dewi Ratnawati menjerit, mengerang kesakitan saat akan melahirkan. Suaranya menyayat langit Sapta Arga, karena ukuran bayi yang ada di dalam rahimnya jauh melampaui batas kewajaran manusia. Kakang, sakit. Rintihnya dengan sisa tenaga terakhir. Dengan jeritan panjang yang memilukan, ia melahirkan sebuah bungkusan besar yang terbungkus selaput keras. Sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas tak bernyawa, Dewi Ratnawati mengembuskan napas terakhir, dan sukmanya terbang menuju kahayangan, kembali menjadi bidadari. Ratnawati! Resi Manumanasa meraung dalam duka. Air matanya jatuh membasahi selaput bungkusan yang licin dan keras itu. Ia mencoba merobeknya dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Putut Supalawa dan Janggan Smara turut membantu dengan senjata dan tenaga mereka. Namun selaput itu tidak tergores sedikit pun. Di tengah keputusasaan itu, langit mendadak cerah dengan menebarkan aroma harum yang memenuhi udara Sapta Arga. Sesaat kemudian, nampaklah Batara Narada yang turun dari langit dengan wajah ditekuk seperti onta yang sedang prihatin. Manumanasa, jangan berduka terlalu dalam. Ujar Batara Narada menenangkan. Dengarlah Manumanasa, bungkusan ini berisi 3 bayi laki-laki dan semuanya mempunyai ukuran yang sangat besar karena masing-masing dari mereka membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Resi Manumanasa menatap sang dewa dengan mata merah menahan kesedihannya. Lalu bagaimana aku bisa mengeluarkan mereka, Pikulun? Hanya ada satu cara, Manumanasa. Kau harus membantu Kahyangan Suralaya yang kini sedang digempur habis-habisan oleh Prabu Kalimantara dari Nusa Rukmi. Batara Guru telah meramalkan bahwa hanya kau yang bisa mengalahkannya dengan menggunakan bayi berbungkus ini sebagai senjatamu. Resi Manumanasa terdiam sesaat. Menjadikan anak-anakku sendiri sebagai senjata penghantam. Batinnya bergejolak hebat antara cinta seorang ayah yang tak mau menyakiti darah dagingnya sendiri dan tugas suci. Namun jika selaput yang membungkus ketiga putranya tidak segera dibuka, itu akan mencelakakan ketiga putranya. Maka Resi Manumanasa tidak punya pilihan lain. Baiklah, Pikulun. Aku sanggup demi keselamatan anak-anakku. Jawab Resi Manumanasa dengan suara yang menggetarkan bumi. Ia lantas menggendong bungkusan raksasa itu di pundaknya, lalu berangkat menuju kahayangan bersama Batara Narada yang juga didampingi oleh Putut Supalawa dan Janggan Smara. Apa
apakah bungkusan itu akan pecah saat dijadikan senjata untuk mengalahkan raja raksasa, atau justru anak-anak Manumanasa yang akan celaka di dalamnya? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.